Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my English class. How is your day? Hopefully all of you are in a good condition. First of all, let's say Alhamdulillah because we are still here, healthy and of course ready to get lesson from teachers. As you know that, you will have two English lesson. The first one is Bahasa Inggris Wajib dan second one is Bahasa Inggris Peminatan. And I'm going to guide you with Bahasa Inggris Wajib. In Bahasa Inggris Wajib, you are going to have 4 kompetensi dasar. The first one is application letter. Di materi ini kalian akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan surat lamaran kerja, bagian-bagian surat, dan bagaimana cara membuat surat lamaran kerja. And the second one is caption text. Nah, kalau di bab ini kalian akan membahas dan akan diberikan materi mengenai pengertian caption, jenis caption, cara menulis dan membuat caption, serta contoh-contoh caption. And the third one is explanation text. Nah, kalian akan belajar definisi, fungsi sosial, struktur teks, dan ciri kebahasaan dari text explanation. And the fourth one is the song lyric. Ya, yang dibahas dalam materi ini adalah definisi, fungsi sosial, struktur lagu, ciri kebahasaan, dan majas. Well, students, you can find all materials on my YouTube channel, Tari Setia. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Enjoy learning with me in Bahasa Inggris Wajib. Here is the video. Good morning everyone, how are you doing? Hopefully everything is gonna be well. Today we are going to discuss about application letter. This material is based on buku Bahasa Inggris SMA kelas 12 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. This material will be divided into two. Jadi dalam pembahasan hari ini materinya akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pembahasan tentang surat lamaran pekerjaan dan yang kedua pembahasan tentang latihan. Nah, sebelum membahas materi yang pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan like supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Well, let's discuss for the first material. Here is. Well, here are the example of jobs and its responsibilities. The first one is secretary, and the second one is animator. And let's take a look for the responsibilities of secretary. Jadi apa sih tanggung jawab dari seorang sekretaris itu? The first one is maintaining correspondence. Artinya adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Yang kedua, assisting the chair, and the third one is organizing meetings. Maksudnya adalah menghandle hal-hal yang berhubungan dengan rapat-rapat, misalnya mengatur jadwal, membuat surat undangan. Itu adalah tugas dari sekretaris. And the next one is upholding legal documents. Maksudnya adalah membuat dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen syah yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan yang terakhir adalah keeping records. Maksudnya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kantor tersebut. Itu adalah contoh dari tugas seorang sekretaris. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang animator, nah inilah tugas-tugas atau tanggung jawab yang harus kalian perhatikan. The first is producing images, kemudian producing 3D animator, and then creating storyboard, and then combining pictures to create films and plots with colors. There are only 2 examples of the jobs and responsibilities. For the other vocabulary that usually appear when you are discussing about application letter. Ini adalah vocabulary atau kosakata yang biasanya muncul kalau kita membahas mengenai surat lamaran pekerjaan.
Yang pertama adalah requirements atau persyaratan, qualifications, jenis keterampilan atau pekerjaan, and post, terlampir, college, kolega, to appear, perempuan di koran, resumes, daftar riwayat hidup atau curriculum vitae atau dikenal dengan nama CV, consideration, pertimbangan, pursuing, cocok untuk in order to, agar. Ini biasanya yang sering muncul kalau kita membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. What is application letter actually? Jadi apa sih makna dari application letter itu? Application letter itu adalah surat lamaran. Jadi maksudnya adalah surat lamaran pekerjaan yang formal untuk melamar pekerjaan. It is a formal letter written to apply for a job. Surat lamaran kerja merupakan surat formal untuk melamar pekerjaan. And the application letter contains personal information and include reasons for applying for the position. Surat lamaran kerja ini berisi informasi penting tentang diri kita dan alasan kenapa kita melamar pekerjaan. And what is the purpose of application letter? Jadi tujuannya apa sih kita menulis surat lamaran pekerjaan itu? Nah, tentu sudah jelas tujuannya adalah to apply a job. Tujuannya sudah jelas untuk melamar pekerjaan. Talk about application letter, kalau kita membahas mengenai surat lamaran, bentuknya seperti apa sih surat lamaran itu? Kita lihat. Jadi bagian pertama itu muncul nama, kemudian alamat, ada nomor telepon, ada nomor alamat email. Nah, itu disebut bagian dari applicant's address. Applikan itu maksudnya adalah si pelamar. Jadi bagian atas, bagian pertama dari surat lamaran itu adalah alamat dari si pelamar. And then the next one is April 19, 2015. Misalnya, nah ini disebut dengan date. Jadi tanggal pada saat si pelamar itu menulis surat lamaran. And the next part is Mr. Frank Peterson, Personal Manager James & Co., Jalan Raya Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, it is called employer's address. Nah, bagian ini disebut dengan alamat si pemilik perusahaan atau alamat yang dituju. Itu adalah bagian yang ketiga. Dear Mr. Peter Shaw, ini kita kenal dengan salutation. Salutation itu maksudnya adalah salam pembuka. Nah, itu bagian-bagian berikutnya. And then the next one is I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appear in Java Post on Sunday, June 15. Itu kita sebut dengan opening paragraph. Jadi pertama kita menulis surat lamaran kerja itu disebut dengan opening paragraph. Is my current position managing the local branch of National Shoe Retailer has provided the opportunity to work under a high-pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues. Nah, ini disebut dengan the body of letter. Jadi isi dari surat lamaran pekerjaan bagian keduanya itu adalah ini intinya. Thank you for your time and consideration. I look forward to opportunity to personally discuss why I'm particularly suited for this position. Nah, ini disebut dengan closing paragraph. And scene theory, nah ini disebut dengan closing. Jadi ada dua ya yang membedakan. Yang sebelumnya adalah closing paragraph, itu adalah penutup dari surat lamaran. Kemudian berikutnya adalah closing. Jadi ada perbedaan. Itu adalah maksud kalau dalam kita mengenal dengan hormat. And the last is
signature. Jadi nama lengkap dan tanda tangan untuk si pelamar. Sekarang, jadi bagian-bagian dari surat lamar itu kita rangkum ada beberapa. Yang pertama adalah applicant address, jadi alamat si penulis lamaran atau data, kemudian tanggal, employer's address, alamat yang dituju, nama, and then salutation, kemudian opening paragraph, body of paragraph, closing paragraph, closing, signature, itu ada 9. And then kita bahas satu persatu. Jadi apa sih ke-9 bagian dari surat lamaran kerja itu? Nah, kita telaah di application address, di alamat si pengirim itu apa sih yang harus kita tuliskan. Yang pertama adalah your name. Kalau di contoh tadi adalah namanya Lilis Handayani. Kemudian data yang kedua adalah your address, alamat si penulis, Jalan Ayani 389 Surabaya. The next one is your telephone number. Tadi sudah ada di surat lamarannya. And the last is your email address. Jadi alamat emailnya. Nah, ini data-data dari si penulis surat lamaran yang sebaiknya dilampirkan atau dituliskan pada saat melamar pekerjaan. Kemudian bagian kedua adalah the date. Date ini adalah the date you are applying letter. Tanggal di mana kalian atau pelamar itu menuliskan lamaran, mengirimkan lamaran pekerjaan. Dan tulis di surat lamarannya adalah 19 April 2020. Dan bagian ketiga adalah employer's address atau alamat si yang dituju, alamat perusahaannya. Data-data apa yang harus kita tuliskan? Yang pertama adalah employer's name, nama atasan atau nama yang kita tuju, Mr. Frank Peterson. Job title sebagai apa sih Mr. Frank tadi? Sebagai personal manager. Kemudian company's name, perusahaannya namanya apa? Ins and O. And the company's address, jadi alamat perusahaannya di mana? Itu sudah dijelaskan di surat lamaran yang ada di contoh. Bagian yang keempat adalah salutation. Salutation itu maksudnya adalah Dear Mr. Peterson, itu yang ditulis di surat lamaran ya. Salutation itu maksudnya adalah salam pembuka. Jadi ada dua versi. The first one is Dear Sir or Madam, Dear Mr., Mrs. or Miss. Jadi kalau menuliskan nama orangnya harus lengkap dengan Dear Mr. Peterson misalnya. Kalau tidak mau menuliskan namanya cukup dengan Dear Sir or Dear Madam or Dear Mr. begitu. Nah, bagian yang kelima adalah opening paragraph. Apa sih yang ada di dalam opening paragraph atau surat lamaran di bagian awalnya itu? Nah, yang kita tulis adalah yang pertama informasi mengenai pekerjaan. Itu dituliskan, I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appear in the Jawa Post on Sunday, June 15. Jadi, informasi mengenai pekerjaannya itu diperoleh dari sebuah surat kabar Jawa Pos pada tanggal 15 Juni. Nah, ini yang kita tulis di awal paragraf. Kemudian specify which job you are applying for. Jadi pekerjaan apa sih yang akan dilamar nanti? Nah, ini sudah dijelaskan. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position requirement. Yang keenam adalah the body of paragraph. Jadi bagian intinya atau bagian keduanya. The body of paragraph isinya adalah telling your work experience. Jadi menceritakan pengalaman pekerjaan, pengalaman kerja yang sudah pernah diperoleh. Contohnya adalah my current position managing the local branch of national shoe retailer. Jadi si pelamar ini menceritakan pengalaman kerjanya di sebuah perusahaan nasional di bidang penjualan sepatu. Nah, itu adalah pengalaman si pelamar ini.
And then telling why you are suited for the position. Jadi menceritakan dituliskan juga kenapa cocok dengan posisi yang dilamarkan itu. Nah, ini sudah ada. In addition to my responsibilities as a manager, I also develop time management tool for staff using Access and Excel from my reserve office suite. Ini sebetulnya juga termasuk dalam pengalaman kerja juga. Dan telling your achievement, menceritakan penghargaan atau apa sih yang pernah dicapainya selama bekerja itu sebagai apa. Dan itu adalah the body of paragraph, bagian keduanya, inti dari surat lamaran. Bagian ketujuh adalah closing paragraph atau penutup dari surat lamaran itu. Isinya adalah asking for interview appointment time. Jadi yang melamar harus menyantumkan kesediaannya untuk dihubungi pada saat interview nanti kapan saja. Ini sudah dijelaskan. Thank you for your time and consideration. I look forward to opportunity to personally discuss why I'm particularly suited for the position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. Kemudian telling your number and email. Jadi setelah mengutarakan kesediaan untuk di interview, jadi si pelamar harus mencantumkan alamat emailnya beserta nomor teleponnya. Ini yang ada di dalam closing penutup. Biasanya diberikan salam hormat menggunakan kata sincerely atau yours sincerely atau yours faithfully. And the last is signature. Jadi bagian terakhir adalah bagian tanda tangan dan nama si pelamar. Oke, itu adalah bagian-bagian dari surat lamaran pekerja. Jadi ada 9 bagian yang harus kalian perhatikan pada saat nanti menulis lamaran. Biasanya selain menuliskan surat lamaran pekerjaan itu, ada beberapa hal yang harus enclosement. Enclosement maksudnya adalah yang harus dilampirkan. Selain surat lamaran itu sendiri, ada beberapa berkas yang harus dilampirkan. Yang pertama adalah resume. Resume ini adalah curriculum vitae atau kita kenal dengan curriculum vitae atau CV. And then identity card, and then recent photo. Jadi beberapa data atau berkas yang harus dilampirkan selain di surat lamaran. Well, that is for our material this day. Thanks for watching. Happy learning, and see you for the next video. Have a nice day. Good morning everyone, how are you doing? Hopefully everything is going to be well. Today we are going to continue our material about application letter. To remind you that in the previous we are talking about material of application letter, and this day we are discussing about exercise of application letter. Seperti biasa, sebelum pembahasan soal dimulai, jangan lupa tekan tombol lonceng, tombol subscribe dan like bagi yang belum, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe di channel Bahasa Inggris ini. Take a look for the next slide. Let's discuss about the exercises of reading comprehension. You can find on your textbook on page 50 and 57. Baiklah, kita bahas latihan yang ada di buku teks halaman 50 dan halaman 57. Nah, di dalam latihan ini tertulis surat lamaran pekerjaan yang kita sudah membahas sebelumnya di bagian yang pertama, bagian materi. Nah, ini mengulang kembali bahwa surat lamaran yang ditulis oleh Lilis Handayani ini kita telaah lagi bagian-bagiannya. Bagian yang pertama, Lilis Handayani ini adalah bagian dari alamat si penulis. Kemudian Mr. Frank Peterson, Personal Manager Jeans & Co. Ini adalah bagian alamat yang dituju. Kemudian Dear
Mr. Peterson ini adalah bagian salutation atau salam pembuka. I'm writing to you in response to your advertisement. Ini adalah bagian opening the paragraph atau pembuka surat lamaran pekerjaan. Bagian tengah, my current position, ini adalah bagian the body of paragraph 1, the body of letter, bagian tengah dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang terakhir, thank you for your time and consideration. Ini adalah closing paragraph atau closing letter, bagian penutup surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian ada sincerely, ini adalah bagian closing, dan Lilis Handayani adalah signature. Nah, ini untuk mengingatkan kembali bagian-bagian surat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk latihan kali ini, kita akan membahas reading comprehension berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh Lilis Handayani. For the first question is, to whom is the letter sent? Untuk siapa surat lamaran itu dikirim? Nah, sudah dijelaskan di teks sebelumnya, and the answer is, the letter is sent to Mr. Frank Peterson, Personal Manager James & Co. Di paragraf yang kedua atau di surat lamaran yang sebelumnya sudah jelas bahwa surat lamaran itu ditujukan untuk Mr. Frank Peterson. Kemudian the second questions, who wrote the application letter? Siapa yang menulis surat lamaran itu? Nah, sudah kita tahu bahwa yang menulis surat lamaran adalah Lilis Handayani. So the answer is, Lilis Handayani wrote the application letter. Questions number 3, what is the purpose of writing the letter? Kita sudah membahas juga di materi sebelumnya, tujuannya apa sih dengan menulis surat lamaran pekerjaan itu? Of course, the purpose is to apply a job. Otomatis tujuannya adalah untuk melamar pekerjaan. Questions number 4, what position is being advertised? Posisi apa yang diiklankan? Kita lihat untuk di bagian pembuka. Di bagian pembuka itu, pembuka surat sudah dijelaskan, I'm writing to your response to your advertisement for the local branch manager newspaper appear in Jawa Post on Sunday, June 15. Nah, itu sudah dijelaskan ya di paragraf yang pertama atau di opening paragraph. So, the position is being advertised is a local branch manager. 5. How did Lilis Handayani know the vacancy? Dari mana Lilis Handayani tahu lowongan iklan tersebut? Vacancy itu lowongan ya, anak-anak. Dari mana dia tahu bahwa ada lowongan? Tertulis juga, tertera juga di bagian opening paragraph atau bagian awal paragraf bahwa iklan itu dia baca dari surat kabar Jawa Post pada Sunday, June 15. So the answer is, Lilis Handayani knew the vacancy by reading the Jawa Post newspaper published on Sunday, June 15. And number 6, what is Lilis' current position? Apa sih posisi terakhir Lilis sebelum dia melamar pekerjaan yang baru ini? Ini dijelaskan di paragraf yang kedua atau in the body of the paragraph pada paragraf letter. My current position managing the local branch of a national shoe retailer. So the answer is, Lilis' current position is as managing the local branch of national shoe retailer. Number 7, what other responsibilities does he have at the moment? Nah, sebagai seorang manajer di local branch national shoe retailer, apa sih responsibilities, apa sih tanggung jawab yang Lilis emban pada saat itu? Dijelaskan juga di paragraf yang kedua atau di body of the paragraph bahwa she has responsibilities to work under the high manager
productive lunch, like making tools for stop using gases, and also from Microsoft Office. Ini tanggung jawab yang dia emban pada saat dia bekerja di perusahaan sendiri. And number 8, do you think that he is inconfident about competence? Menurut kalian, apakah Willis itu merasa yakin kalau dengan kompetensi, dengan kemampuan, dengan skill yang dia miliki? How do you know? Dari mana Anda tahu? Nah, kita lihat berdasarkan surat lamaran yang dia tulis, dia menyebutkan pengalamannya, dia menyebutkan posisi sebelumnya, berarti yakin bahwa dia akan diterima dan dia mampu menunjukkan skill atau kompetensinya. And the answer is yes, I do. Based on her current position and experiences as a manager of a local branch and national show. Jadi kita lihat, kita mengatakan yes karena berdasarkan posisi terakhir dia dan pengalaman dia sebagai seorang manager di local branch of national show. Jadi yakin bahwa dia tuh confident, percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Number 9. Does Iris indicate her willingness for an interview? Apakah dia itu bersedia untuk interview? Yes, she does. Ya, dia sangat bersedia. Find the evidence from the text. Buktinya apa bahwa dia itu mau atau bersedia untuk interview? Based on the closing paragraph, berdasarkan informasi di paragraf yang terakhir, thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I'm particular suited for this position. Please call me after 4 p.m. Nah, ini mengindikasikan bahwa dia sangat mengharapkan untuk the other kinds, yaitu example of application letter. Nah, ini bentuk kedua dari surat lamaran pekerjaan. Kita lihat apakah bentuk kedua ini formatnya dan strukturnya sama dengan bentuk yang pertama. Now let's analyze. Kita lihat Januari berarti date, dan George Sebastian, ini adalah alamat alamat yang dituju. Kemudian here is instruction, ini adalah salutation, kemudian encouraging, why the program position in opening paragraph, opening letter, and the opportunity to subject in this listing is very important to the body of the paragraph, the body of the letter. Please see my resume for additional information on my experience. Ini adalah closing paragraph. Theory, signature for hard copy letter, and then jadi berdasarkan surat lamaran yang kedua ini, kita menemukan satu perbedaan. Ini surat lamaran yang dibahas sebelumnya. Perbedaannya adalah kalau di surat lamaran sebelumnya yang disebutkan ini itu tertera nama dan alamat si penulis lamaran. Nah, kemudian yang bagian yang kedua ini, contoh yang kedua ini tidak tertulis si penulis atau si pelamar. Yang pertama dimunculkan adalah tanggal pada saat dia menulis lamaran, kemudian langsung menuju ke orang atau perusahaan yang dituju. Ini perbedaannya ya. Jadi tidak usah membeda-bedakan. Jadi kalau menulis surat lamaran itu tidak hanya terfokus atau tidak hanya punya aturan satu yang baku. Jadi ada beberapa contoh, beberapa form yang bisa kita pergunakan pada saat kita menulis lamaran pekerjaan. Jadi jangan terpaku hanya satu form, satu bentuk saja. Jadi ada beberapa bentuk. And that is what the other exercises. Read the text carefully. Baca teks kembali. The following text is another example of application letter. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa
teks surat lamaran ini adalah bentuk lain dari surat lamaran pernikahan. Read it carefully then identify parts of application letter by referring to the guiding questions below. Nah, kita identify dulu, kita telah dulu bagian-bagian suratnya. Number 1, which part indicates the address of the job applicant? Nah, bagian mana yang mengindikasikan alamat si penulis? Kita tadi sudah menjelaskan bahwa untuk surat lamar yang kedua itu tidak tertera si penulis atau si pelamar, jadi langsung menuju ke tanggal dan alamat yang dituju. Berarti the answer of number 1 is berarti tidak ada jawaban karena tidak tertulis. And then questions number 2, which part indicate the address of the company is represented? Bagian mana yang mengindikasikan alamat perusahaan surat lamar itu dituju, alamat perusahaan yang dituju itu di bagian mana sih? Tadi sudah dibahas sedikit bahwa yang dituju adalah Mr. Sebastian, Questions number 3, which part indicates the opening of the letter? Bagian mana yang mengindikasikan surat pembuka di surat lamaran kita? And the opening letter is inviting to apply for the programmer position advertised in the time period. As requested and enclosing completed the application, certification, resume, and references. Ini bagian yang ada di opening letter. What information is provided? Informasi apa yang ada di opening letter ini? Informasi adalah about job offer, mengenai pekerjaan yang ditawarkan, yaitu sebagai programmer, kemudian and enclosement, dan persyaratan atau data-data yang dilampirkannya itu yaitu complete job application, my certification, my resume, and 3 references. Jadi itu adalah informasi yang didapatkan di paragraf yang pertama atau di bagian opening the letter. For question number 4, which part contains an information that matches the position? Bagian mana yang menginformasikan bahwa posisinya yang dilamar itu sama? And what specific information is highlighted? Informasi spesifik apa yang digarisbawahi? Nah, kita lihat ini ada di paragraf yang kedua atau in the body of letter. The opportunity presented in the listing is very interesting. Nah, ini jawaban dari paragraf yang kedua atau di the body. I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. Nah, ini mengindikasikan pertanyaan dari nomor yang keempat yang garis yang terletak merah. And then what specific information is highlighted? Jadi spesifik informasi yang spesifik apa yang bisa digarisbawahi? The key strength that I possess for success is the position include. Ini adalah yang Number 5, which paragraph closes the application letter? Paragraf mana yang mengindikasikan atau sebagai penutup surat lamaran pekerjaan? Sudah dijelaskan sebelumnya, the closing paragraf yang mengulang surat lamaran adalah please see my resume for additional information on my experience. I can be reached online email at john@john.com. Ini informasi adalah dia bersedia untuk dihubungi melalui email atau melalui phone sebagai
exercises. That is read the text carefully. Nah, ini ada here is the job vacancy appear in the local newspaper today. Nah, ini ada lowongan pekerjaan. Read the vacancy and consider whether you meet the qualification or not. Jadi ini ada surat lamaran pekerjaan. Vacancy itu adalah surat lamaran. Kemudian kalian buat surat lamaran pekerjaan berdasarkan vacancy ini, berdasarkan lowongan ini, kemudian menuliskan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah dipelajari bagian-bagiannya. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk yang vacancy-nya, Apika Plaza, a reputed and well-established showroom, is seeking to fulfill job vacancy for qualified, motivated, and experienced individual. Nah, jadi ini informasinya. If you think you have the confidence and the capability in you, then you are more than welcome to apply position sales executive. Jadi posisi yang ditawarkan adalah sebagai sales executive. Qualification persyaratannya adalah bachelor degree in any discipline, minimum 2 years experience in a similar position, minimal punya 2 tahun pengalaman di posisi yang sama, proficient in both English and Indonesia, lancar berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, basic computer skill, mempunyai pengalaman basic di bidang computer, charming personality and good interpersonal skills, roles and responsibilities. Nanti tugas dan tanggung jawabnya kalau sudah diterima adalah deal and negotiate with customer. Jadi membuat perjanjian negosiasi dengan customer. Respond to customers' inquiries about previous product and service. Nah, kalau kalian berniat untuk membuat surat lamaran dan melamar pekerjaan ini, bisa mengirimkan CV, curriculum vitae, and scan photograph dan pas foto, kemudian display surat lamaran ke Apika Plaza dengan alamat dan sebagainya. Ini yang harus kalian perhatikan pada saat nanti menulis atau membuat surat lamaran pekerjaan. The first one is write your address. The second one is write addresses to of the company your application letter sent to. We write the name of the person in charge. Yang pertama tulis alamat Anda, kemudian kedua tulis alamat perusahaan yang dituju, ketiga write down the name of the person in charge. Tulis nama orang yang bertanggung jawab di bidang tersebut, kemudian write down the necessary information in the opening of the letter. Tulis informasi yang dibutuhkan di opening letter di indikasi lamaran tersebut. Kemudian write down specific information that your capability matches the position. Bagian yang kelima adalah ini di bagian dari isinya kalian tulis, kalian sebutkan informasi-informasi yang mengindikasikan kemampuan-kemampuan yang kalian punya yang berhubungan dengan posisi yang akan dalam. Kemudian 6. Write down and necessary information in the person. Tulis informasi-informasi yang dibutuhkan di posisi kerja. Jadi di bentuk surat lamaran dan kemudian yang akan ditulis adalah informasi mengenai kalian mengharapkan untuk interview, kemudian melakukan nomor handphone, nomor telepon number dengan nomor email yang akan dihubungi anytime. And 7. Sign your application letter. Kemudian tulis nama jelas dan tanda tangan. Well, that is our material of application letter. Thanks for watching. Happy learning and see you for the next video.
morning, everyone. How are you doing? Hopefully, everything is going to be well. Today, we are going to learn about a caption. Do you know what is caption? Do you like to post something in your social media, for example, picture or your video? And do you like to write the caption at your picture or video? So, in this video, we are going to learn about definition of caption, the function of caption, different kinds of caption, and also how to write captions. Let's take a look on the next slide. Now look at these pictures. Kindness make you the most beautiful person in the world, no matter what you look like. If plan A didn't work, the alphabet has 25 more letters. Stay cool. Be strong, because a thing will get better. It may be stormy now, but it never rains forever. Don't give up. Your day will come. It is just a matter of time. And the last picture is friendship. And do you think all these pictures are captions? Well, to know about the caption more, let's continue to the next. So, what is the caption? What is the definition of caption? Actually, caption is a text that appears below the image, or caption as we know that a cut line. And the caption can consist of a few words of description or several sentences. So, in caption, it can be consist of a few words or several sentences. And the caption is the short piece of text under the picture in a book, magazine, or newspaper that describe the picture or explain what the people are doing or saying. So, within the caption, we can get more clearly information about the. So, what is the function of the caption? Well, the function is to give illustration or description to the picture, the photo, table, diagram, or chart. So, within the caption or information below the image, we can get a clearly information from the table, from the diagram, from the photo, or from the picture. That is the function of the. Take a look for the kinds of caption. Actually, there are several kinds of caption. The first one is identification bar. It is the kind of caption that is only mention who is in the picture and give a little bit information about him or her. Jadi, dalam tipe ini atau dalam identifikasi bar ini hanya memunculkan satu orang dan dijelaskan orang tersebut siapa. Hanya memunculkan satu orang saja di dalam identification bar. And the second one is the cut line. Cut line is the kind of caption when we only write about people in the picture and what is she or he doing. Jadi perbedaannya kalau cut line ini memunculkan satu orang dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan oleh orang tersebut. That is the cut line. And the third one is summary. And in the summary, we write completely using 5WH dengan menggunakan 5 kalimat pertanyaan. Jadi dalam summary ini kita membuat captionnya, membuat tulisannya, membuat keterangannya lebih lengkap dengan mengacu kepada 5 pertanyaan yaitu who, what, where, when, and why. That is for summary. And the fourth one is expanded. Expanded is more completely than summary. Jadi expanded ini lebih detail lagi, lebih komplit lagi informasi atau caption atau tulisan yang kita tampilkan daripada the summary. The summary hanya memunculkan 5 kalimat pertanyaan, 5W, kemudian expanded 5W ditambah 1H. Jadi maksudnya adalah menggunakan kalimat tanya who, what, where, when, why, dan ditambah how. That is for expanded. And the fifth one is quote. Quote is more familiar than other kinds of caption.
It is a sentence or phrase that usually given related to the picture. Nah, the quote ini biasanya lebih sering kita kenal, biasanya lebih sering kita pergunakan, biasanya lebih sering kita ketemukan di sosial media yang berhubungan dengan kata-kata bijak misalnya. That is word quote. And the sixth one is group identification. It seems like the identification bar. Ini seperti dengan hampir sama dengan identifikasi bar, but in the group identification that appear more than one picture. Tapi perbedaannya kalau di grup identifikasi ini memunculkan orang lebih dari satu. Nanti dijelaskan dari kiri ke kanan orang tersebut informasinya apa. That is for identification group. Jadi dari ke-6 grup ini hampir ada persamaan dan pastinya ada perbedaan. Well, that are the kinds of the caption. Let's continue for the example for each caption. In identification bar, as I said to you before, that there is only gives the picture, only one picture, only one person, and give a little bit information about him or her. Line. The cut line, that is to tell about someone and what is he or he doing. It is appear in the caption below the picture that it is all online. A shoemaker packs her product to be sold online in Denpasar, Bali on July 21. Nah, jadi di dalam caption atau di dalam cut line ini dijelaskan bahwa orang tersebut sedang memproduksi atau sedang mengemas sepatu hasil produksinya untuk dijual secara online. Jadi sudah dijelaskan orang tersebut siapa dan yang dilakukan apa. A shoemaker pack her product. Seorang pengrajin sepatu sedang mengemas hasil produksinya untuk dijual secara online. Example if a summary. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk yang tipe ini kita biasanya membuat kalimatnya lebih lengkap, lebih komplit dengan memunculkan kata 5W, memunculkan kalimat tanya dengan 5W. Who, what, where, when, why. Sekarang kita telah dulu apakah di bawah di caption di bawah gambar ini sudah mengandung unsur 5W-nya. Nah, kita lihat dulu ya. The first, kata pertanyaan who, siapa. Nah, sudah dijelaskan di awal, a health worker, berarti sudah ada orangnya, pekerja kesehatan. Nah, itu who-nya. Kemudian what, apa yang sedang mereka lakukan, apa sedang dikerjakan. Take down the name of people to be taken to the COVID-19 emergency hospital. Nah, mereka sedang mendata nama-nama yang terkena COVID-19 untuk dibawa ke Wisma Atlet. Kemudian where, di mana? Nah, di mana orang-orang tersebut akan dibawa? At Wisma Atlet. Kemudian di mana lokasi orang-orang yang sedang didata itu? Is Jakarta. Sudah jelas di situ. Kemudian when, kapan? Nah, kapan mereka mau dibawa? On May 21. Kemudian ada why-nya tidak. Nah, ternyata di caption yang ini tidak mengandung unsur satu why. Jadi tidak masalah. Maksudnya tidak harus semua unsur 5W itu ada di dalam summary ini. So, there is the example of summary. And the next one is expanded. Now, as I told you before that, expanded is more completely than summary. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan untuk yang expanded ini captionnya lebih lengkap, lebih detail daripada summary. Mengandung pertanyaan 5W dan 1H ditambah dengan how. Ini sudah lengkap sekali untuk yang caption mengenai Millennium Bridge ya, yang ada di London. The quote is more familiar than other kinds of caption. Yang ini tadi sudah Ibu jelaskan, ini biasanya quote ini lebih sering kita kenal, lebih sering kita pergunakan, lebih sering kita pakai, kita aplikasikan pada saat kita mempost sesuatu di sosial media. Kemudian, lucky
are those who find the true real friend in the fake world. Nah, ini sebuah kata-kata bijak ya. And then wait for things to get easier, simpler, or better. Life will always be complicated. Learn to be happy right now, otherwise you will run out of time. Ini juga dua caption ini, dua quote ini merupakan jenis dari kata-kata bijak. And the sixth one is a group identification. As I told you before that, it seems like two identification bar. Tadi sudah dijelaskan bahwa grup identifikasi ini lebih lengkap orang-orang yang ada di gambar tersebut dibandingkan dengan identification bar. Ya, ada beberapa orang yang ada di grup identification ini. So, there are 6 kind of caption, and let's take a look the way to write the caption. Apa sih yang harus kita perhatikan kalau kita ingin membuat suatu tulisan di caption itu? The first is using simple present. Biasanya menggunakan kalimat dalam bentuk simple present. And the next one is using 5 WH and 1 H. Menggunakan 5 kalimat tanya, why, what, where, when, who, and how. That is the second tips. And the third one is written in a complete sentence. Gunakan kalimat dengan kalimat yang lengkap. And the fourth one, clearly identifying the people and location in the photo. Jadi dijelaskan secara detail orang-orang dan ada di mana lokasi orang tersebut yang ada di dalam foto. Identifying the person from left to right. Jadi mengidentifikasi, menjelaskan, memberikan informasi orang yang berada di foto tersebut mulai dari kiri ke kanan. Kalau yang terakhir ini lebih lengkapnya memberikan caption untuk yang tipe group identification karena memunculkan lebih dari satu. And that is the time for you to get exercises. So you will have to take 5 different pictures and write the caption for each picture. You have to write the caption and you have to take 5 different pictures. And to remind you that there are 6 kind of caption. The first one is identification bar, cut line, summary, expanded, group identification, and quote. So you have only choose 5 different pictures and give the caption on each picture. Well, that is the only lesson today. Happy learning and see you on the next video. Have a nice day. Good morning everyone, how are you doing? Hopefully everything is gonna be well. Today we are going to talk about explanation text. And in this video, you will learn about definition, social function, generic structures, language features, and example of explanation text. To know about explanation text more, let's take a look for the next slide. Tapi seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dan supaya channel ini berkembang menjadi lebih baik. Look at these pictures. What do you think about these pictures? And what picture is it? Is it the process of something? Rain? Motorcycle? And how is the process? Well, let's try to get the answer by hearing my explanations. So, what is explanation text? Explanation text is a text or non-fiction text that is used to describe how and why things happen. Jadi, teks ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa sesuatu hal itu terjadi.
Biasanya yang dibahas dalam explanation text ini adalah suatu kejadian natural, suatu kejadian alam seperti bagaimana terjadinya gempa bumi, bagaimana terjadinya hujan, terjadinya pelangi, tsunami, gunung meletus, atau fenomena-fenomena alam yang lainnya. Seperti dengan kejadian yang saat ini terjadi, yaitu tentang COVID-19. Nah, bagaimana bisa terjadi dan mengapa bisa terjadi COVID-19 itu? Kita akan membahas itu dengan explanation text. Jadi intinya dalam explanation text itu menjelaskan kejadian-kejadian why and how something happened. Menjelaskan kejadian-kejadian mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. And like the other kind of text, explanation has social functions. And the social function is to explain the process of how or why a certain phenomenon happens. Jadi tujuannya kita mempelajari explanation text itu adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Jadi intinya dua hal, mengapa dan bagaimana. How or why. Why and how. Well, students, explanation text has three generic structures. Jadi, dalam teks eksplanasi ini ada tiga generic structure atau tiga struktur teks. The first is general statement atau kita kenal dengan opening statement. Nah, di bagian ini biasanya dijelaskan apa yang akan kita bahas. Misalnya masalah banjir, terjadinya petir, terjadinya pelangi. Nah, itu adanya di general statement atau penjelasan secara umum. And the second one in sequence explanation of why or how something happens. Di bagian ini merupakan penjelasan detail atau rangkaian kejadian mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan masalah petir, kemudian penjelasan di bagian kedua ini penjelasannya secara detail. Kenapa sih bisa adanya petir? Apa sih penyebabnya? Nah itu adanya di bagian sequence explanation atau bagian struktur yang kedua. And the last is closing or conclusion. Nah, di bagian ini merupakan bagian penutup atau bagian kesimpulan dari masalah yang dibahas sebelumnya. Tapi ini adalah sifatnya opsional, maksudnya boleh ada, boleh tidak. Jadi intinya untuk yang general structure ini yang harus ada itu dua, general statement dan sequence explanation. Jadi untuk yang ketiga yang closingnya itu optional, boleh ada dan boleh tidak. And now we are going to talk about language features or ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Biasanya apa sih yang muncul ciri kebahasaannya dalam suatu teks ini? The first one is the use of simple present. Menggunakan kalimat dalam bentuk simple present. Karena memunculkan kejadian yang nyata, maka menggunakan kalimat dalam bentuk simple present. And then the use of time connective, menggunakan kata penghubung next, then, after that. Kenapa menggunakan kata penghubung ini? Karena kita memunculkan suatu kejadian, rentetan peristiwa, rentetan kejadian, maka supaya kalimat satu dengan yang lain itu nyambung, maka menggunakan time connective. And the use of cause and effect connective. Jadi menggunakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Example if, because, so, this cause. Nah ini tadi sudah dijelaskan karena kita membahas mengapa dan bagaimana terjadi, maka kata penghubung yang lebih dominan muncul adalah penggunaan kata penghubung sebab akibat. And the use of passive form. Nah, menggunakan kalimat dalam bentuk kalimat pasif. Nah, kenapa menggunakan kalimat ini dalam bentuk pasif? Nah, karena yang difokuskan adalah actionnya, yang difokuskan adalah perbuatannya. Kenapa terjadinya, bukan seseorang yang melakukan. Makanya menggunakan kalimat dalam bentuk pasif.
And the use of action verb, menggunakan kata kerja action. Apa sih kata kerja action itu? Nah, kata kerja action verb itu adalah kata kerja yang melakukan suatu pekerjaan, yang melakukan suatu tindakan, yang melakukan suatu perbuatan. That is what action verb. Misalnya memasak, misalnya menulis, misalnya berolahraga. Nah, that is for action verb. That is for the. Now, let's see for an example of explanation text. Nah, kita lihat ada jenis teks eksplanasi. Contohnya, there are 3 paragraphs here. Ada 3 paragraf di sini. Kita bahas dan kita telaah dari ciri kebahasaannya, dari struktur teksnya. Kemudian, yang pertama adalah the rain is the primary source of fresh water for most areas in the world. Nah, kalimat yang tercetak merah ini mengindikasikan bahwa kalimat itu dalam bentuk simple present, ya, ciri kebahasaannya satu dalam bentuk simple present. Nah, yang mana yang mengindikasikan? Ada kata is di situ, berarti is adalah to be dalam bentuk simple present, maka kalimat yang pertama adalah simple present. Kemudian di paragraf yang kedua, banyak yang tercetak merah di sini, itu juga mengindikasikan kalimat itu menggunakan simple present. Ada is, ada kata rises, kata kerja yang pertama, ada cools, kata kerja yang pertama juga, ada grow, kemudian are, itu juga kata kerja yang pertama. Nah, kemudian bagian yang terakhir, di paragraf yang terakhir, ada however, itu adalah kalimat time connective, ada kata penghubung. Kemudian yang tercetak hijau, this is called, kemudian which is often seen. Nah, ini adalah kalimat dalam bentuk passive voice atau kalimat dalam bentuk kalimat pasif. Nah, sudah terdeteksi beberapa indikasi atau beberapa ciri kebahasaan yang biasanya muncul di dalam kalimat, di dalam teks berbentuk eksplanasi. Nah, kemudian kita telaah struktur teksnya. Nah, tadi ada tiga struktur teksnya. Yang pertama adalah general statement, kemudian sequence explanation, dan terakhir adalah closing. Nah, yang pertama, karena yang paragraf yang pertama ini menjelaskan atau membahas masalah air secara umum, maka disebut dengan general statement atau dengan opening statement. Kemudian paragraf yang kedua, the phenomenon of rain is actually a water cycle. Fenomena air ini disebut dengan siklus air. Nah, ini disebut dengan sequence explanation atau struktur teks yang kedua. Nah, ini pun juga mengaitkan dengan gambar yang pertama muncul tadi. Ternyata itu adalah siklus air atau water cycle, dan penjelasannya sudah jelas ada di paragraf yang kedua ini. Bagaimana sih terjadinya hujan, bagaimana sih siklus air itu bermula dari yang mana, itu adanya dijelaskan secara detail di paragraf yang kedua ini. Kemudian paragraf yang ketiga adalah closing atau conclusion. Nah, ini bentuk dari atau contoh dari text explanation. Now, there's a time for you to get the practice. Jadi ini kalian punya satu tes atau punya latihan. Nah, ada satu jenis teks lagi berbentuk explanation. Nah, kemudian kalian baca secara detail. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk teks yang harus ada 3 hal yang harus kalian kerjakan atau yang harus kalian lakukan. The first one is identify the social function on the text given. Jadi kan mengidentifikasi social functionnya, mengidentifikasi fungsi sosialnya, fungsi sosial dari teks yang diberikan tadi. Fungsi sosialnya apa sih? Nah, kemudian yang kedua, identify the generic structure, mengidentifikasi struktur teksnya. Tadi ada 3 yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, identify the language features. Jadi mengidentifikasi ciri kebahasaan dari teks yang tadi diberikan. Nah,
kalian bisa menuliskan atau bisa langkah awalnya bisa membaca dulu, kemudian menggarisbawahi yang termasuk dengan social function, yang termasuk dengan generic structure, yang termasuk dengan language feature-nya itu yang mana. Kemudian kalau sudah selesai di garis bawah, langkah berikutnya adalah tinggal menyalin di buku kalian masing-masing. Well, okay, that is the time for you to make the practice, to write the practice, and hope you understand from the lesson today. Happy learning and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? Welcome back to my class. I hope you are always happy and healthy at home. Today we are going to discuss about song, and it's gonna be the last chapter in this semester. Talking about song is so interesting. Many people like to sing. With song we can be happy, and with song we can also express our feeling. So, what are we going to talk about today? Jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Let's take a look at the next slide. Based on the table of contents here, we are going to talk about definition, generic structure, social function, and also language feature of the song. And we are also going to talk about figurative language. Figurative language in bahasa kita kenal dengan kata majas. So, what is the definition of the song? The song is a composition made of lyric and music with the intent of the lyric being sung for the purpose of producing a proportionate feelings or emotion in relation to a particular matter. Dari sini kita menggarisbawahi bahwa lagu itu adalah sebuah komposisi dari lirik dan musik. And like the other kind of text, a song has also social function, and they are to entertain the listener. Jadi secara umum fungsi dari lagu itu adalah sebagai sarana hiburan atau menghibur para pendengar. And the other side of social function of the song is to teach moral value to the lyric of the song. Jadi dengan lagu itu kita bisa mengajarkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam sebuah lagu tersebut. And the other side of the social function is to express personal feelings and culture value. Jadi dengan lagu itu pula kita bisa menyampaikan perasaan hati ataupun nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sebuah lagu itu. Jadi social function atau fungsi sosial dari sebuah lagu itu tidak hanya terpaku dari 3 poin ini. Kita bisa menemukan beberapa fungsi sosial dari lagu tergantung dari lagu tersebut. Well, next kind of discussion is about language feature. The language feature of the song, the first is imagery. Imagery is used to describe feelings and an emotion. And then rhythm is used to create the mood of the song atau irama dalam bahasa kita kenal. And the next is language figurative language atau dalam bahasa kita kenal dengan kata majas. The definition of figurative language is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition. That is what language feature of the song. And take a look for the generic structure of the song. We have 6 generic structures of the song. The first is intro. Intro is the beginning of the song. Jadi biasanya intro itu bagian awal dari lagu yang berupa instrumen. Ini adalah intro. And the second generic structure, the verse. And the verse is the section of the song structure that tells the story. Jadi biasanya di awal lagu itu ada bait-bait. Nah, itulah disebut dengan verse.
And then the next is, the third one is chorus or refrain. Refrain is the part of song that is repeated. Jadi biasanya bait lagu yang biasanya selalu diulang-ulang atau biasanya 2 atau 3 kali pengulangan oleh si penyanyi dari chorus. And then the fourth one is the break. Break or rest, jadi istirahat ya dalam bahasa. It may include the quick instrument. Jadi ini biasanya adanya di tengah-tengah antara bait dengan chorus dan berupa instrumen. That is the break. And the next one is the bridge. The bridge atau jembatan, kita kenalnya. That is the part of the song that shift suddenly change the tempo or volume. Nah, ini juga biasanya bridge ini sebuah pengantar dari chorus ke verse atau dari chorus ke chorus yang lain yang biasanya nadanya berbeda. Ini adalah bridge. And the next one on the last generic structure is coda. Coda is a line that closes the song. Jadi biasanya berupa penutup lagu, bisa berupa instrumen. And we are also going to talk about the mood of the song. Jadi biasanya kita mengenal dengan tema apa sih di lagu tersebut. The first example is sad, and then happy, love, or optimistic. Jadi tidak hanya keempat poin ini, jadi kita bisa menemukan banyak sekali mood atau topik atau tema dari sebuah lagu. And let's discuss about the figurative language. There are many figurative languages we know, but today we are only 4 figurative language that will be discussed. The first one is simile. Simile is a comparison that includes the word like or as. Jadi membandingkan dua hal yang biasanya menyertakan kata like atau as. The example is, he is like a shining star. Dia itu seperti bintang yang sedang bersinar. Jadi ada kata like di sininya. And the next one is metaphor. The metaphor is a comparison that does not include the word like or as. Berbanding dengan simile, metafor membandingkan dua hal yang tidak menyertakan kata like atau as dalam membandingkan dua hal tersebut. And that is an example of metaphor. Jadi jelasnya perbedaannya, metafor tidak menggunakan like dalam membandingkan sesuatu, kemudian simile menggunakan like atau as dalam membandingkan sesuatu. And the third one is hyperbole. Hyperbole is the art of telling ideas that is meant to be explained by making it larger or smaller. Jadi mengutarakan atau menyampaikan sesuatu hal yang biasanya secara berlebih-lebihan, atau dalam bahasa gaul kalian kita kenal dengan kata lebay begitu ya. And then the last is personification. Dalam bahasa kita kenal dengan kata personifikasi. That is the act of human characteristic to non-human things. Jadi kiasan yang biasanya mengaitkan karakter manusia dengan sesuatu yang bukan manusia. That is of figurative language. And take a look for analyze the song, that is you are the reason.
Well, let's continue for your assignment. Today, I will give you an assignment and take a look for the instruction. Choose one of the song in the following slide. So you will have 4 lyrics of the song, and the lyrics of the song are All I Want, When You Believe, The Story of My Life, and The Climb. And then you have to check your Google Class, and there will be some questions related to the song. And the last is you have also checked about the deadline. When will you submit your assignments? And that is the lyric from Codaline, All I Want. And that is the lyric from Whitney Houston and Mariah Carey, When You Believe. And that is the lyric from One Direction, The Story of My Life. And the last is The Climb. Well, that is our discussion today. Stay healthy and see you on the next video. Thanks for watching and have a nice day.